Selamat datang anak-anak di materi pertama. Pada materi ini, kalian akan mempelajari tentang pengertian arus listrik, rangkaian listrik, dan membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Adalah tokoh penemu arus listrik yang berasal dari Inggris. Ia menemukan generator listrik yang kemudian menjadi cikal bakal penemuan-penemuan selanjutnya. Selain itu, Faraday juga menemukan motor listrik dan dinamo. Alat sederhana yang ditemukan oleh Faraday ini mampu menghasilkan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah hasil dari perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi secara terus-menerus. Gelombang ini dapat merambat meskipun tidak ada media perantara. Media perantara itu seperti zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, proses yang terjadi kemudian menghasilkan arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan oleh generator listrik kemudian disalurkan dengan kabel-kabel melalui saluran udara tegangan tinggi atau yang disebut juga dengan sutet untuk diteruskan ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah dan selanjutnya disalurkan dengan kabel-kabel ke rumah-rumah penduduk. Arus listrik yang diterima oleh rumah penduduk kemudian dialirkan pada peralatan elektronik melalui rangkaian kabel listrik. Rangkaian listrik merupakan gabungan dari komponen-komponen listrik yang dihubungkan ke suatu sumber tegangan. Nah, komponen itu dapat berupa baterai, kabel, lampu, dan saklar. Terdapat dua rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, lampu tumbler yang biasa dipasang di rumah kalian itu merupakan contoh dari rangkaian seri. Coba sekarang diamati bagaimana rangkaian lampu ini. Nah, selain itu, lampu lalu lintas merupakan contoh dari rangkaian paralel. Silahkan diamati bagaimana susunan dari lampu lalu lintas ini. Nah, untuk selanjutnya, kalian dapat mengetuk pada bagian virtual lab untuk membuat rangkaian listrik. Pada poin A, kalian tadi diminta untuk membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel yang terdiri dari dua buah lampu, kabel, satu buah baterai, dan satu buah saklar. Nah, seperti ini rangkaian seri dan yang seperti ini rangkaian paralel. Nah, apabila kalian mengamati pada susunan lampu LED tumbler, terlihat susunan lampu pada lampu LED tumbler tadi itu susunannya berurutan, jadi bersebelahan seperti ini atau berderet. Sedangkan pada rangkaian paralel, susunan lampunya ini atas bawah atau berjajar satu. Nah, ini juga digunakan pada lampu lalu lintas. Jadi kalau lampu lalu lintas kan susunannya dari atas, lalu bawah, dan tengah, susun 3. Karena ini di soal hanya 2 lampu, kita pasang 2 lampu. Nah, apabila saklar ini dibuka, ini namanya rangkaian terbuka. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi ketika saklar dibuka, maka ternyata arus listrik tidak dapat mengalir. Nah, kemudian kalau tertutup, kita klik. Nah, ketika tertutup, maka arus listrik bisa mengalir dan lampu menyala. Nah, berarti fungsi saklar di sini adalah untuk memutus atau menghubungkan arus listrik dari baterai ke lampu melalui kabel. Jadi fungsinya kabel ini adalah untuk membawa arus listrik dari sumber energi ke lampu. Nah, begitu juga dengan rangkaian paralel, kita tutup saklarnya. Nah, ternyata arusnya juga mengalir. Nah, ketika saklar tertutup seperti ini dinamakan rangkaian tertutup. Nah, selanjutnya kita amati ya, nyala lampu.
pada rangkaian seri, nyala lampunya lebih redup daripada nyala lampu di rangkaian paralel. Oleh karena itu, kebanyakan di rumah-rumah itu instalasi listriknya menggunakan rangkaian paralel karena lebih terang daripada rangkaian seri. Lalu kita amati apa yang terjadi jika salah satu kabel diputus. Misalkan saya putus kabel di sini. Di sini saja. Nah, ketika kabel diputus, maka arus listrik tidak dapat mengalir sehingga di rangkaian seri kedua lampu menjadi mati. Sekarang jika kabel saya putus di sini. Nah, pada rangkaian paralel jika salah satu kabel diputus, maka lampu yang lain masih dapat menyala. Nah, jadi itu tadi kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri paralel. Selanjutnya, apa kelebihan dan kekurangan yang lain? Kita amati dari jumlah kabel. Saya sambungkan dulu. Kita lihat jumlah kabelnya. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rangkaian seri butuh 7 kabel. Lalu yang sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kabel yang dibutuhkan oleh rangkaian seri itu lebih sedikit daripada kabel yang dibutuhkan oleh rangkaian paralel, sehingga rangkaian seri itu lebih hemat biaya daripada rangkaian paralel. Kemudian kita cek ya arusnya menggunakan alat yang namanya ampere meter. Saya pasang di sini atau di sini saja. Saya putus dulu kabelnya. Nah, ini saya pasang alat untuk mengukur arus listrik yang namanya ammeter. Kita amati pada rangkaian seri arus listriknya sama, yaitu 0,45, 0,45. Pada rangkaian paralel arus listriknya 0,9, 0,9. Nah, berarti kesimpulannya pada rangkaian paralel arusnya itu lebih besar daripada rangkaian seri, sehingga di rangkaian paralel itu nyala lampunya lebih terang daripada di rangkaian seri. Nah, tegangan baterainya sama 9 volt. Kita cek di sini. Tegangan baterainya juga 9 volt. Begitu ya. Nah, untuk poin B, apa yang terjadi ketika jumlah baterai ditambah? Saya putus dulu untuk menambahkan jumlah baterai. Kita amati dulu, jika jumlah baterai ditambah, maka tegangan baterai yang tadinya 9 volt naik 2 kali lipat menjadi 18 volt, sehingga jumlah arus yang mengalir juga meningkat menjadi 2 kalinya. Nah, kalian bisa perhatikan di sini, sehingga kesimpulannya jika jumlah baterai ditambah, maka yang terjadi adalah nyala lampu lebih terang daripada jumlah baterai yang satu tadi. Nah, kita amatin juga rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nyala lampunya tetap lebih terang rangkaian yang paralel daripada rangkaian yang seri. Tanda seperti ini membacanya ohm. Nah, itu adalah satuan dari hambatan atau resistor. Hanya saja di sini hambatannya tidak dipasang. Nah, kita cek ketika lampunya sama 10 ohm, maka arus yang mengalir juga sama. Begitu juga dengan ini.
Nah, arus yang mengalir juga sama. Pada rangkaian paralel, jika hambatannya ini diperkecil, maka nyala lampunya menjadi lebih terang. Nah, ini lebih terang. Mengapa lebih terang? Karena arus yang mengalir lebih besar daripada lampu yang di atasnya. Lalu, bagaimana jika hambatannya diperbesar? Kita cek. Nah, ketika hambatan diperbesar, maka arus yang mengalir lebih kecil daripada yang di atas, sehingga nyala lampunya lebih redup. Nah, berarti apa fungsinya hambatan? Yaitu untuk menghambat arus listrik. Lalu sekarang bagaimana di rangkaian seri? Kita amati. Di rangkaian seri, jika lampunya ini hambatannya diperkecil menjadi 2 ohm, arus yang mengalir sama. Nah, sehingga nyala lampunya lebih redup. Lalu bagaimana jika hambatan diperbesar? Nah, jika hambatan diperbesar, ternyata arus yang mengalir juga sama. Namun, yang sebelah sini ini dia lebih terang daripada yang 10 ohm. Jadi begitu ya perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Bagaimana perbedaan rangkaian seri dan paralel? Rangkaian seri tadi disusun lampunya diletakkan secara berurutan, sedangkan di rangkaian paralel lampunya diletakkan secara berjajar satu atau beberapa cabang. Ciri-ciri rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri, ciri-cirinya yang pertama, arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Yang kedua, jika salah satu kabel diputus, maka aliran arus listrik akan putus. Nomor 3, besarnya arus pada lampu itu sama. Kemudian nomor 4, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain juga ikut padam. Kemudian pada rangkaian paralel, arus listrik mengalir melalui cabang-cabang. Nomor 2, jika salah satu kabel cabang diputus, maka arus listrik lain masih dapat mengalir. Kemudian besarnya arus listrik yang mengalir pada lampu tidak sama jika hambatannya diperbesar atau diperkecil. Yang nomor 4, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain masih dapat menyala. Berikut ini kekurangan dan kelebihan rangkaian seri dan paralel. Kelebihannya, rangkaian seri tadi hemat biaya dan pembuatannya mudah. Kekurangannya, boros energi dan nyala lampunya redup. Sedangkan rangkaian paralel, kelebihannya nyala lampunya lebih terang, tidak boros energi. Sedangkan kekurangannya, tidak hemat biaya dan pembuatannya terlalu sulit karena merangkai banyak kabel. Kemudian bagaimana fungsi komponen listrik dan fungsinya? Kabel tadi berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dengan simbol ini, tanda lurus. Kemudian baterai ini sebagai sumber energi listrik, simbolnya tanda garis 2 begini. Kemudian saklar berfungsi untuk memutus atau menghubungkan arus listrik dengan simbol seperti ini. Dan lampu mengubah energi listrik menjadi energi cahaya, simbolnya lampu seperti ini. Nah, selain rangkaian seri dan paralel, ada juga rangkaian campuran, yaitu rangkaian yang terdiri dari rangkaian paralel dan rangkaian seri yang dirangkai menjadi satu. Ini contohnya, ada yang atas bawah paralel dan yang berderet seperti ini ya. Nah, kita tutup dulu saklarnya menjadi rangkaian tertutup. Nah, diamati, ternyata pada rangkaian campuran nyala lampu rangkaian seri itu lebih terang daripada nyala lampu di bagian yang paralel. Nah, lalu bagaimana yang terjadi jika salah satu kabel diputus? Misalkan kabel yang di sini yang saya putus. Nah, kalau saya putus di bagian, sebentar ya, saya ganti dulu arusnya ke konvensional.
Nah, kita lihat ya, arusnya mengalirnya tanda panahnya ke sini, berarti lewat sini, lalu ke rangkaian seri dulu, baru ke rangkaian paralel. Nah, jika arusnya yang di tengah ini, yang di kabel seri ini saya putus, lewatnya kan ini. Nah, maka arus listriknya tidak dapat mengalir sehingga semua nyala lampu menjadi padam. Nah, sekarang bagaimana jika saya putus di sebelah sini? Nah, ternyata arusnya bisa melewati yang di atas. Nah, jadi kesimpulannya, jika lampu yang di sini diputus, maka lampu yang seri ini dan yang paralel atas masih bisa menyala karena arusnya masih bisa lewat di sini. Nah, sekarang ini saya sambung lagi. Sekarang bagaimana jika yang di atas diputus? Ternyata arusnya juga masih bisa lewat yang di bawah. Begitu untuk rangkaian campuran. Jadi untuk mengerjakan rangkaian campuran nanti perlu dilihat jalan arusnya ini kemana dulu. Ya, jadi ini lewatnya ini di sebelah sini arusnya. Kalian bisa amati ya, baterainya ini ada tombol yang seperti ini. Nah, arusnya lewatnya ke sebelah sini. Nah, coba kita untuk rangkaian campuran yang lain. Nah, rangkaian ini juga termasuk rangkaian campuran karena terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, kita amati ya. Saya pasang kabel dulu. Nah, karena saklarnya masih terbuka, maka arus tidak dapat mengalir. Ditutup dulu. Nah, ternyata nyala lampunya lebih redup daripada rangkaian paralel. Lalu apa yang terjadi jika saklarnya dibuka yang sebelah sini? Ternyata arusnya tidak bisa mengalir ke lampu yang bawah sehingga lampu yang menyala hanya di bagian atas. Saya tutup lagi. Seperti ini juga kalau dibuka, nyala lampunya juga tidak menyala karena arusnya tidak bisa melewat. Ini juga seperti itu. Jika saya buka maka juga padam yang menyala di lampu yang bawah. Ditutup semua. Kabelnya saya putus yang di atas. Maka lampu yang di bawah masih bisa menyala. Dua-duanya mati. Lalu jika kabel yang ini saya putus, maka lampu yang menyala yang seri dan yang paralel yang di bawah. Kemudian saya sambung lagi. Sama, ketika ini saya putus juga yang menyala yang bagian atas dan yang bagian bawah. Nah, seperti itu tadi kelebihan rangkaian campuran. Anak-anak, untuk selanjutnya silahkan mengisi forum diskusi. Kita dapat berdiskusi materi yang kalian anggap sulit tentang rangkaian seri, paralel, ataupun yang campuran tadi. Nah, setelah mengisi forum diskusi, kemudian silahkan mengisi kolom refleksi. Refleksikan apa yang telah kalian dapat di pembelajaran kali ini. Bagaimana perasaan kalian? Silahkan dituangkan pada kolom refleksi. Jangan lupa mengerjakan game dan latihan soal. Terima kasih, sampai bertemu lagi.